Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore. Sore. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Baik, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di pelajaran desain grafis. Ini boleh nggak ya kameranya dibuka? Kita lihat dulu, kelas awalnya biar kelihatan dulu muka-mukanya nih. Ya, mendingan enakan pakai avatar. Nah, kalau pakai avatar kan kelihatan manteng. Nah, oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu sebagai apa namanya permohonan kita. Semoga belajarnya hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dan belajarnya dimudahkan. Oke, berdoa baca Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bentar saya mau nyalain lampu dulu. Ini dia nih, terang. Oke, teman-teman, hari ini kita pertemuan keberapa? Ada Udah yang tahu? sore. Ada yang tahu pertemuan keberapa kita? Eh, Ke berapa yo? Kita akan belajar hari ini materi tentang to-do list. Kalau secara arti apa tuh arti to-do list? Hmm? Secara arti to-do list. List artinya daftar. To-do ya kan? Ya akan dikerjakan. Ini kenapa ya? Sebentar. Daftar daftar pekerjaan atau sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, belum kita tadi sudah berdoa ya. Setelah berdoa, oke. Biar semangat belajarnya, saya mau kasih pertanyaan deh. Sebelum lanjut belajar, biar fokus atau biar semangat nih belajarnya. Oke, yang bisa jawab ya, coba. Siapa yang tahu eh, pertanyaan matematika aja nggak apa-apa. Siapa yang tahu hasil dari perkalian 5 dikali 24 berapa hasilnya? Apa-apa? 5 dikali 24. 10, 120. 100, 20. 120 betul. Berapa hasil dari 35 dikali 3? 105. Yes, betul 105. Nah, tidak paham nih ya. Oke, berarti lanjut. Bagaimana cara membuat checklist? Oke. Checklist tahu ya checklist ya? Tahu kan checklist? Tahu ya? Checklist.
Kalau apa namanya? Hmm, lanjut dulu deh. Kita ke Nadine deh. Banyak macam-macam jenis atau bentuk tulisan apa namanya? To-do list ya. Bentuknya ya. Artinya daftar tugas yang perlu diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau apa namanya? Kalau kita eh sibuk, kita kita sibuk nih orangnya nih. Kalau kita sibuk, kita mungkin perlu ya. Bahkan kalau yang sibuk banget, setiap harinya perlu tuh bikin daftar to-do list. Kenapa? Biar hari-harinya yang dikerjakan itu tercapai. Kalaupun nanti pas kejadiannya, pas kenyataannya itu ada yang meleset kan ada catatan-catatan. Nah, paham nggak? Paham maksud saya? Teman-teman paham nggak? Kenapa kita perlu bikin to-do list? Halo, halo, nggak ada yang jawab ditanya. Daftar tugas yang perlu diselesaikan. Iya, jadi kenapa? Maksudnya kan kan kita kenapa mesti bikin to-do list kan kita harus tahu kan alasannya kan. Betul nggak? Hmm, Kenapa kita bikin to-do list itu keperluannya apa gitu. Nah, di sini kata kuncinya adalah untuk mencapai suatu mencapai tujuan. tujuan, artinya target. Belum sholat loh. Ya. Nah, mohon maaf ya, saya lagi agak pilek dikit. Nah, ini contoh nih beberapa desain to-do list ya. Kalau yang sebelah kanan itu per harinya, kalau yang sebelah kiri itu apa namanya? Kalau yang sebelah kanan itu udah dibikin per tanggal atau per ya kalender bulanan lah itu ya. Kalau yang kiri per harinya. Tuh, yang kiri lebih detail per harinya, kalau yang kanan mungkin eh, umum aja. Oke. Nah, hari ini apa targetnya adalah kita mempelajari alat atau tools itu yang namanya Bezier curve dan menggunakannya untuk membuat icon vektor. Hari ini kita akan mempelajari cara bekerja dengan kurva Bezier, elemen penting yang wajib dikuasai semua desainer grafis vektor. Memilih referensi dan menggambar icon kalian sendiri. Membuat to-do list berbagai kebiasaan baik dan desainlah dengan icon-icon buatan kalian sendiri. Ini ya, targetnya jelas ya belajarnya. Kita menguasai atau mempelajari eh, kurva ya, kurva, kurva Bezier. Kita sudah pelajari ini ya minggu lalu pengantar grafik vektor. Minggu lalu kita vektornya pakai apa? Desainnya, teman. Ini kelihatan ya perbedaannya ya kemarin kena antara gambar raster dengan gambar vektor ya. Kalau gambar raster semakin di zoom semakin jelas terlihat partikel kecilnya yaitu kotak-kotak kecil. Kalau vektor walaupun di zoom dia
Tidak ada perubahan. Tetap gambar warnanya tetap ya. Sebentar saya ngecas itu. Oke, format gambar raster dan vektor apa yang saja yang kalian ketahui? Ini nih teman-teman ya, kalau raster formatnya tipenya adalah .jpg atau PNG ya, JPG dan atau PNG. Kalau vektor .svg dan atau .eps ya. Ini apa namanya? Tipe tipe format penamaannya nih. Extensionnya maksudnya extensionnya. Alat gambar vektor apa yang sudah kalian ketahui? Kalau ini gambar, nah, misalkan menggambar bisa dilakukan dengan persegi panjang atau garis lengkung. Nah, minggu lalu kan sudah kenalan kan menggambar menggambar dengan apa namanya dengan editor vektor diawali dengan gambar kotak-kotak kan. Nah, itu minggu lalu. Sekarang kita nanti akan pelajari menggunakan yang Bezier. Kemudian kalau kita sudah menggambar di editor vektor, kalau kita ingin menyimpannya dalam format PNG, teman-teman gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu menyimpannya? Cara-caranya? Pertanyaan nih, pertanyaan. Dijawab. Kan kita desainnya di vektor nih, desain editor vektor. Tapi kita ingin menyimpannya dalam bentuk format PNG atau JPG. Nah, PNG lah format PNG. PNG kan format ini kan untuk raster ya, atau pixel ya kan. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu? Eh, buka file dulu ya. Iya, di menu file, terus pilih apa lagi? Buka file dulu, terus diekspor. Yes, betul, diekspor. Nah, baru ada pilihannya ya kan? Ada pilihan penamaan kan? Iya, ada pilihan nama. Itu apa sih namanya? Ya betul, udah cukup sampai situ. Nah, ini dia tuh langkah-langkahnya betul banget tadi jawaban dari Fatima ya, diekspor ya. Kurva dalam grafik vektor. Nah, oke, sekarang kita lihat dari objek-objek ini, kira-kira menurut kalian bisa nggak kita gambar seperti itu? Kan ada gambar kuda poni, ada gambar apa nih? Ya, pesawat, apa, burung dari origami ya kan? Terus samping-sampingnya ini ada tuh bentuk-bentuk hewan ya kan? Kira-kira bisa nggak kita bikin bikin bentuk kayak gitu? Ada onta, ada
ada tupai, ada kelinci. Kelinci ada nggak? Kelinci ada kanguru, ya kan. Nah, itu semua bisa kita buat dengan satu alat di vektor namanya Bezier curve. Bezier curve. Apa sih maksudnya Bezier curve? Jadi kita lihat ya. Ini dia nih. Oke. Kalau nanti kita targetnya bikin kayak gini teman-teman. Bikin desain seperti ini. Ada kotak judul di atas. Ada icon sebelah kiri, ada teksnya. Ada icon lagi sebelah kiri, ada teksnya. Ada 4 icon. Kemudian nanti desainnya kita diminta pilih dokumen A4, A4 ya, tapi yang horizontal ke samping. Pilih desainnya. Kan biasanya kalau dibuka langsung di editornya apa minggu lalu ingat gak Mas pakai editor apa namanya? Editor? Pakai editor Inkscape ya? Benar gak Fatimah? Fatimah. Kita editornya apa? Aplikasinya. Aduh, Pakai programnya apa minggu lalu? kalau gamenya itu apa sih namanya? Gamenya Pixel. Pixel. Enggak nama aplikasinya yang kita pelajari. Oh, ing ing apa ya? Inkscape. Inkscape gitu. Benar ya? Inkscape ya. Oke. Nah, di Inkscape tuh nanti kita bikin dokumen baru, pilih menu file A4, tapi nanti pengaturannya yang horizontal ya, bukan yang vertikal. Taunya dari mana yang horizontal? Lihat aja dari bentuk ukurannya. Atau bisa jadi tetap A4, tapi nanti di pengaturan landscape-nya kita pilih landscape. Oke, nah, oke endingnya nanti kita mau bikin kayak gini teman-teman. Kita masukkan 4 gambar bebas ya, yang kalian sukai. Kemudian nanti dari 4 gambar itu kalian jiplak gambar tersebut, ambil objek utamanya aja. Contoh gambar yang sebelah kiri ini gambar kan gambarnya laptop dan ada buku kan. Nah, berarti yang kita ambil laptopnya plus buku. Artinya kalau ada laptop plus buku, kita sedang ngerjain tugas kan. Nah, itu dijiplak nanti, dijiplak sehingga bisa jadi seperti sebelah kanan. Kayak gitu. Pakai apa alatnya? Ini dia. Alatnya tadi Bezier. Bezier itu artinya alat untuk membuat garis, baik garis lurus, garis melengkung, itu bisa kita kombinasi. Kita kita gunakan alat itu menjadi tools untuk menjiplak. Kalian tahu kan istilah menjiplak tahu kan? Tahu, Tahu tahu ya. Nah, pernah menjiplak gak? pernah japlak orang. Jiplak orang. Yang dijiplak apa? Apa sih namanya? Di Kalau saya dulu waktu SD sering banget tuh jiplak-jiplak tuh. Karena saya dulu suka gambar kan. Waktu SD itu kalau nggak salah. Tapi saya suka gambarnya itu gambar yang udah jadi. Saya jiplak apa namanya garis luarnya sama kayak gini persis nih. Garis luarnya dulu saya jiplak, dilihat tarik garis, terus kita angkat sudah cocok belum nih? Ah, kalau sudah cocok baru kita terusin. Itu namanya jiplak ya. Semoga kalian paham maksudnya. Kayak gitu ya. Paham?
Jadi Paham. nanti ending tugasnya seperti itu teman-teman. Pertama kalian cari 4 gambar. Pertama kan buka dokumen baru, terus pilih ukurannya 4. Terus cari 4 gambar bebas yang akan kalian gunakan sebagai icon dalam membuat to-do list. Nah, ntar judulnya apa misalkan? To-do list, my to-do list hari ini gitu kan. Nah, empat, empat kegiatan yang harus saya kerjakan hari ini. Contoh, Mister ya. Mister hari ini kegiatannya 4. Yang kegiatan yang harus dikerjakan. Itu terlepas dari kegiatan-kegiatan wajib ya, seperti sholat, seperti makan, seperti tidur itu jangan ditulis. Yang mesti dikerjakan itu adalah event-event yang memang nggak rutinan, paham nggak? Jadi misalkan hari ini hari Sabtu, Mister ada kegiatan mengajar ekskul tadi pagi, terus siang ngajar coding di Algo. Terus sore ngajar desain juga di Algo. Nanti malam ada kegiatan pengajian misalkan. Nah, itu kan empat kegiatan tuh. 4 kegiatan yang nggak rutin juga kan dikerjakan. Berarti 4 kegiatan itu, Mister ambil gambar. Contoh kalau ngajar ekskul berarti ambil, kan ekskulnya Mister ngajar ekskul Marawis nih. Nah, berarti Mister ambil gambar Marawis. Terus siangnya algo coding, coding visual programming berarti ambil apa gambar gambar codingan. Codingannya apa? Scratch berarti nanti jiplak Scratch. Terus sore desain grafisnya pakai apa nih? Pakai Inkscape berarti ambil logo Inkscape. Terus apa lagi? Sore pengajian berarti ambil gambar pengajian misalkan peci atau atau kitab. Nah, kayak gitu. Paham nggak? Terus nanti kita bikin tulisannya di samping. Pagi ngajar ekskul jam berapa sampai jam berapa. Siang jam berapa sampai jam berapa. Kayak gitu. Endingnya kayak gitu teman-teman. Nah terus eh, desainnya, desainnya itu kalian pertama gambar patah-patah dulu nggak apa-apa. Gambarnya masih kaku nggak apa-apa. Nanti perapihan gambarnya itu di sini. Di tools Bezier itu nanti ada pilihan merapikan gambar, merapikan garisnya nih. Di sini ada perintahnya kalau mau dibikin lengkung bisa pilih sebentar. Di situ kan ada titik-titik sambung di senawalnya tuh. Kalian tekan tekan satu terus habis itu tekan tombol shift. Nah, habis itu pilih semua sudut garis menggunakan alat edit contour nodes. Nah, kalau sudah ditekan semua titik-titiknya tadi, sudut-sudut yang kita buat, pilih yang make selected nodes smooth. Jadi yang tadinya gambarnya segini, patah-patah menjadi begini. Rapi dia lingkarannya. Oke, nanti kita praktekkan. Nah, jika diperlukan garis tepi dapat dikoreksi secara manual tuh. Kita juga bisa merapikannya dengan manual kayak gini dirapikannya ya, jika diperlukan. Terus, nah, mengubah ketebalan garis, pilih menu tab stroke style ya. Nanti cari di sana ada namanya menu fill and stroke. Oke, ini dia nih. Nih, merapikan, menebalkan stroke. Stroke itu garis tepi ya. Nah, pilih yang fill and stroke. Fill itu fill itu artinya memberikan warna pada objek tengahnya. Stroke itu yang pinggirannya, garis tepinya. Oke. Nah, endingnya seperti ini teman-teman ya. Paham? Ada judulnya, ada gambarnya dan ada teks keterangannya. Tadi kan 4 gambar awal kayak gini, ya kan? Ada buku, laptop, ada alarm, ada pisang. Nah, kalau contoh kayak tadi nih, pisang ini kan ribet nih kalau digambar semua. Ambil pisangnya aja. Terus kaki apa tuh? Gambar kaki apa maksudnya?
Berarti jadinya kaki itu santai ya. Ambil aja bikin gambar teh gitu. Oke, siap? Siap bekerja dengan Inkscape membuat to-do list, teman-teman? Halo? Siap. Are you ready? Are you ready? Ready. Oke, kalau sudah paham, Mister perlu contohkan atau kalian coba dulu? Kalau perlu contohkan, kita buka bareng-bareng dulu ya. Kita buka Inkscape-nya. Mister, Yes. saya belum itu download Inkscape-nya gimana caranya? Kamu pakai laptop kan? Bukan pakai tablet. Ya, Ya, oke, bagus. Download Inkscape-nya itu sebentar di pertemuan minggu lalu kan ada. Cuma linknya biar nggak salah ya. Minggu lalu itu saya kirimin linknya ya. Bentar. Kirimin linknya di chat Zoom aja. Oh, di sini. Eh, materi minggu lalu lulus langsung. Pengantar grafik vektor presentasi. Bukan di sini di. Kamu buka Algonovanya. Tadi yang tanya siapa? saya Kesa, oke. Kesa buka Algonova, masuk ke Algonova. sudah, Di Algonova yang pertemuan minggu lalu, berarti pertemuan ke-17. Masuk ke pertemuan 17. sudah, Oke, kalau sudah masuk pertemuan 17, lihat di latihan yang ke-1 coba. sudah. Nah, di sana ada, sebentar sambil saya buka ya. 17 itu latihan yang Inkscape memulai ya. Inkscape Ya, memulai itu ambil di slide ketiga apa kedua. Ini di next dulu. Next. Nah, ini dia sini nih. Di slide keempat ada tulisan tautan ini. Kamu klik linknya. Klik linknya. Yang lain boleh sambil buka ya, sambil coba dikerjakan tadi yang Mister arahkan. sudah Nah, pilih menu download. download Oke, bisa. Download ada. Atau ke bawah deh itu di Windows ya. Pilih yang Windows. Windows. Ya, Windows. Nah, terus arahkan ke yang 64 bit. Ke tengah ya. Ya, Oke, terus downloadnya yang installer. Yang exe, yang pinggir aja. Installer.exe format. sudah Nah, itu tungguin ya. Itu lagi download dulu. Oke, masuk nggak downloadnya? masuk. Tunggu ya, kalau sudah selesai nanti kamu klik 2 kali di running installernya. Iya, Oke, sip. Sekarang yang lain boleh sambil ikutin dulu. Tadi kita diminta membuat latihannya, buka dokumen baru. Bentar, saya lagi loading. Pak, Ya, Fatimah. itu apa sih harus cari apa sih namanya foto-foto yang untuk referensi itu apa masuk link itu dulu. Kenapa? Masuk link langsung apa cari referensi dulu? Link maksudnya?
link Inkscape-nya masuk dulu apa harus cari Bebas, bebas sama aja kok. Kamu mau masukin Inkscape dulu boleh, bikin template-nya dulu, atau sambil cari referensi dulu boleh. Tapi sudah paham belum kamu kegiatan bikin to-do list-nya mau bikin apa? Ini ya, ini kan tampilan dokumennya portrait ya. Kita edit dulu, edit dokumennya sini ya, di menu file, dokumen properties. Di sini pilihnya A4, pilih yang landscape ya. Hmm. Nah, landscape, habis itu close. Kita bikin template-nya dulu kayak tadi. Template-nya tengah-tengahnya itu judul ya. Judul bikin pakai teks. To-do list gitu. Judul di tengah ya. My to-do list. My to-do list. Ah, oke. Oke. Oke, terus bikin template apa lagi? Template-nya bikin area. Nah, di sini areanya tadi kita pakai, sementara kita gambarkan pakai pakai lingkaran aja. Kita pakai, ini pakai yang circle. Ini buat nandain aja ya, circle ini buat nandain dulu aja. Ini kegiatan satu, kegiatan satu ini. Nanti boleh kita tibaan boleh. Kegiatan satu, terus tekan Ctrl D. Nah, Ctrl D lagi. Nah, Ctrl D, D itu duplikat ya. Oke, nanti empat lingkaran itu kita ganti dengan kegiatan kita. Terus kita kasih teks lagi sini. Keterangannya apa? Kita kasih bebas dulu, teksnya bebas. Ya. Mister, Yes, mau tanya. boleh tanya. Bentar, share screen ya. Iya, boleh. Silakan share screen teman-teman boleh. Ini gimana? Apa tuh? Sebentar, sebentar. Itu kebanyakan yang dibuka. Kamu ngekliknya berapa kali tuh tadi? Coba di sebentar. Open source. Coba di ignore, Implon. ignore, ignore, ignore. Tadi udah mau masuk, tapi terus kembali install lagi. Tunggu sebentar. Tapi downloadnya tadi sudah selesai ya. Sudah. Mister, Iya, iya. Mister, Iya, Afta. gimana lagi caranya ke aplikasi itu? Ke aplikasinya cari di menu program komputer, cari di pencarian program. Iya. Oh, itu gimana lagi ya? Keisa, laptopnya space untuk penginstalan masih cukup nggak kira-kira? Coba buka buka apa namanya? Buka penyimpanan dokumen kamu, coba File Explorer.
Coba buka Ini em, kah? diskusi masih banyak nggak diskusinya? Mana? Diskusi. Masih banyak kok, tapi space-nya. Kenapa tadi errornya? Pak ini. Itu udah berhasil. Kamu terlalu banyak buka berarti tadi. Oh, Iya. Yang lain di-ignore aja berarti diabaikan aja. cara ngatur ininya gimana? Pengaturan bentuk dokumennya pilih menu file, dokumen properties, pilih yang landscape. Landscape. Oke, dah, dari close aja close. Oke, Plus. lanjut berkelan ya. Afta tadi udah ketemu. Belum, ini keulang-ulang lagi. Kau ulang apa? Boleh share screen nggak? Ini siapa? Afta ya? Pilih yang 64 bit. Yang tengah tuh yang 64 bit. Oke, pilih yang paling pinggir, installer.exe format. Yes, klik aja. Start download ya. Otomatis tunggu aja, tunggu. Nah, tuh dia lagi download ya. Tunggu ya, Afta. Silakan yang mau share screen biar Mister bisa lihat boleh. eh
Halo teman-teman, sudah sampai mana? Pak, kok banyak kesusahan, Pak? Kenapa? Kopi. Kesusahan. Sudah itu belum? Sudah masukin gambar belum? Belum, cuman yang apa sih yang mileage ini kalau kayak cara apa ya ngerampingin gitu gimana ya? Ada yang Ngerampingin atau ngecilin atau apa maksudnya? apa sih namanya ngerampingin kayak di apa sih namanya? Apa yuk? Yang lain gimana? Dipanjangkan, Dia apa? dipanjangkan gitu arah ke bawah. Oh, kamu jangan pakai tools yang itu. Toolsnya pakai yang move tool. Bukan, tadi jangan dihapus teksnya. Ctrl Ah, Z. mana kalau Teksnya tadi. Nah, oke. Toolsnya pakai yang atas. Move tool. Nah, klik. Oke, tarik. Ujungnya dong, jangan tengah. Kalau mau lebarin, ujung. Sudut-sudut ujung. Sudut-sudut kalau mau lebarin. Sudut. Nah, gitu. Betul maksudnya kayak gitu? iya, Kenapa tulisannya jadi lonjong? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kalau mau Masukkan gambar sudah belum? belum nggak Oh, ngerti. my list. Bukan to do list. Wireless aja, Pak. My list. Oke. Kalau gambarnya itu harus cari di internet gitu. Iya. Cari satu gambar aja dulu buat buat sebagai pembelajaran kamu. Membuat jiplak gambar pakai Bezier. Satu dulu aja nggak apa-apa. Coba. Apa ya ikonnya ya? Apa to do list kamu hari ini apa? Apa enggak? Hah? Tulisnya apa Dimulai sih? dari pagi nggak apa-apa. Tadi tadi pagi apa? Ah, mandi. Mandi. Mas, Yang kegiatan wajib jangan ditulis. apa sih namanya? Nge ngecatet apa sih namanya? Rangkuman pengen. Nah, itu mah langsung icon ya. Kalau langsung icon nggak bisa di jiplak. Mister maunya pengen ambil ambil gambar yang gambar nyata dulu. Gambar nyata dulu ya, Fatima ya. Ya, Yang lain mana desainnya?
Keisha, Fatih, Keisha, Naisha, Afta, Fait. Boleh share screen. Objek nyatanya kayak gini, Mister. Iya, nggak apa-apa. Kamu coba jiplak aja, nggak usah semua sih. Itu kan bukunya tersusunnya ke samping, bukan ke atas. Oke, nggak apa-apa. Berarti kayak gitu juga boleh. Berarti nanti kamu harus jiplak beberapa buku. Ambil yang nyata aja bukunya. Yang dari sini nih. Jangan digeser-geser dulu. Tahan dulu, tahan. Geser lagi. Tahan dulu, mau di mana taruh posisinya? Tengah-tengah lah, tengah-tengah, tengah-tengah di dokumen, dokumen, dokumen. Geser. Nah, situ. Ntar tinggal dikecilin. Ini berarti ambil 4 buku lah minimal. Sampai sini. Gitu. Kamu jiplak pakai Bezier. Bezier mana Bezier? Itu bukan Beziernya. Itu pentul. Bezier. Itu tuh di Ini kan bawahnya, di bawahnya ini, di bawahnya move tool. Ah, itu Bezier kan? Nutul sama, nutul atau Bezier tool sama. Halo, ada yang nanya? Afta? dan Ya, begini kan? sebentar. Lihat dulu. Nah, good job. Keren banget punyanya Kesha. Hampir mirip banget itu. Tinggal diwarnain. Warnanya gimana? Pakai yang ada cat tumpah nggak di situ? Toolsnya cat tumpah. Ini. Yes, pakai itu. Dikit-dikit dulu, dikit-dikit. Coba. Ini sepertinya perlu ditutup nih biar nggak kena semua nih. Oh, Tutup dulu tuh nanti. Tutup dulu biar warnanya nggak nyatu. Itu kan kepisah kan gambarnya. iya. Nah, tutup dulu dikit. Tarik garis aja ya. Gini. Langsung klik lagi aja. Jadi garis gimana? Oke. Eh, gimana tadi? Ya situ titik. Nggak usah dibelokin. Tak-tak aja langsung. Udah pindahin pakai move tool. Nah, sip, good job. Tinggal warnain. Mau warnain apa dulu? Buku dulu boleh. Keren nih punyanya Keisha nih. Baik, pakai itu dong, cat tumpah. Warnanya ini ya? Bebas, bebas semua kamu. Nggak mesti sama dengan contoh nggak apa. Warna buku kamu apa maunya warnanya? Hmm, apa ya? Diklik aja ini. Iya, diklik. Itu bukan kepotong ya, itu gambarnya karena di belakangnya. Ya, siap. Coba lagi dari ulang. Oke, dah sip. Mister. Iya, Fatimah. Hmm. Terus ini dipotongnya ini di tengah. Dipotong. Kok dipotong? Nah, Emang kue dipotong? Enggak, kamu jiplak bukunya aja. Langsung di tengah-tengah aja dari sini. Titik awal sini ke sini. Aduh, digeser. Ikutin garis buku yang ini nih, empat buku ini nih, ambil. Coba titik awalnya bebas, mau nentuin dari sini boleh. Dari sini boleh. Kamu sukanya kiri ke kanan atau kanan ke kiri? kiri ke kanan. Coba, Ih, kamu bisa lihat punya layarnya Keisha. Bisa nggak? Bisa lihat layarnya Keisha nggak? enggak. Ya bisa.
Oke, coba Mister Stop share screen dulu nih. Afta gimana Afta? Afta masih install ya? Afta itu kebanyakan berarti di ignore aja Afta. Tombol ignore, coba ignore. Lagi ignore lagi. Ignore lagi. Kamu kebanyakan ngekliknya tadi. Ignore terus. Terus. Nah, udah tunggu. Lagi, ignore lagi. Berapa kali ngeklik tadi Afta? Gue tahu. Atau di abort aja, di abort. Itu udah jalan tuh, sip. Lah, berarti dari tadi nggak jalan dong. Jalan, cuma ini jalan tuh. Iya, tadi nggak jalan berarti. Karena Lah, di abu itu apa tuh? Ntar. Nggak, di ignore aja ya, di ignore. Betul. Tunggu, itu juga lama-lama bisa ntar. Kayak tadi sama, kayak punya Kesha kayak gini tadi. Dia tuh mungkin pas kamu ngeklik 2 kali, dia nggak langsung muncul. Tunggu aja dulu ya. Nah, tunggu dulu. Semoga bisa. Fatima lihat punya Kesha nih yang di layar nih. Tuh punya Kesha tuh. Keren banget tuh. Oh itu. Iya. Coba Kesha gambar yang jiplakannya dihapus saja kan udah jadi punya kamu kan. Jiplakannya mana? oh Gambar yang nambahin garisnya dulu. Oh ya oke siap. Kayak gitu tuh. Jangan dihapus dulu dah. Coba contoh liatin kasih lihat Fatima dah. Fatima dia bingung soalnya. Nah tuh Fatima hampir mirip banget kan? Coba di zoom zoom out jauhin dikit. Zoom out mundur mundur mundur. Itu zoom in namanya. Zoom out ke atas nah. Tuh op tuh. Fatima kelihatan nggak? Oke oke. Ya, bikin like this ya. Oke. Pensilnya tuh nggak mesti dua-duanya tuh dia cuma satu aja cukup. Ntar kenapa ini? Mana tak? Coba share screen. Oh iya, lupa. Momen ini ada. Oh, ke ini lagi? Keluar ya? Tadi Lah, sudah selesai di download belum sebenarnya? Jangan nggak boleh dimakan ya. nggak tahu, nggak lihat. Coba klik-klik lagi sekali lagi di download apa diinstal lagi coba. Udah tunggu dulu ya, jangan langsung jangan kebanyakan klik. Tunggu dia muncul. Kalau ada file kayak gini unconfirm itu berarti dia belum selesai download. Nah, itu lagi loading tuh. Tunggu dulu. Sudah keluar belum? After.
Itu udah ada tuh berarti. Bentar, bentar, cancel, cancel. Itu udah selesai tuh. Next. Ini apa nih? Next. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini install atau buka file? Oke, next. Coba install. Tadi belum berhasil ya? Kayaknya belum. Coba di pencarian program kamu udah, coba udah ada belum? Pencarian program tahu kan? Di pencarian program komputer, Enggak. di search di bagian kiri bawah biasanya ada tombol search di minimize. Ada nggak bagian kiri bawah? Baru nggak bisa kalau nggak share screen tuh. Ya, siap. Tulis apa? Searchnya Inkscape, INK SCAP. Udah ada belum? Ada. Udah ada berarti itu yang instalan tadi di stop aja, di cancel aja. Pak, Ya, Fatimah. yang aku ini itu apa sih namanya kalau eh kamu udah dikotakin terus ngapain? Udah dikotakin. Coba share screen, share screen. Kamu udah pakai apa sih namanya? eh Bezier. BGR itu kan pakai di sini gitu nih. Nah, apa sih? Bukan, bukan dikotakin. Lah, Dijiplak. jiplak mana sih jiplak? Jiplak itu kamu diklik titik awal, tarik. Nih, titik awal sini nih, klik. Bukan, bukan, bukan begitu caranya. Titik awal, klik di titik awal sini misalkan. Klik di sini. Ya, klik sekali. Oh, enggak, bukan dilebarin, bukan dilebarin. Klik aja, klik, klik. Udah, Udah. tarik garis ke atas. Coba, bikin garis gak tuh? Soalnya beda ininya, toolsnya. Bezier itu berarti, ini kamu versi berapa ya, Teh? Bezier itu di atasnya pen tool. Versinya beda nih soalnya ini sama punya kamu. Sebentar, sebentar. Saya zoom dulu. Ini toolsnya kayaknya bukan yang itu deh. Toolsnya itu Bezier. Nggak ada nih. Itu buat notes, bukan buat itu ternyata. Bukan, bukan itu. Menggambar pakai pen tool aja coba deh. Ini nih, pakein aja nih. Ya, pakai Bezier tuh, pakai pen tool ya. Sip. Nah, titik awal situ ya. Klik. Nah, tarik garis lurus ke atas. Ke sini, ke atas sini. Klik. Nah, ke sini terus kamu lengkungin. Coba titik sini, lengkungin. Nah, terus ke bawah. Nah, itu ya. Nah, bagus. Tapi harusnya bukan ke situ tuh, harusnya ke sini nih. Salah jalur. Oke, Afta, sudah jadi. Buka file, menu file, menu file, dokumen, properties.
pilih file, menu file, Mana? menu file. Iya paling atas, di atas paling kiri menu file, paling kiri di atas menu file, file. Oke, dokumen properties. Nah, pilih yang landscape. Landscape. Dah, di close. Eh, lah. Close-nya jangan close, jangan close program. Close yang tadi. Tuh, Salah, tuh, tuh. saya nggak ngeliatin tadi. Maaf. Tunggu. Close-nya itu close yang tadi, yang pop up aja, bukan close program. Ayo, Hmm. semangat teman-teman. Oke, karena waktu tinggal 5 menit lagi, sebentar lagi selesai. Dimaksimalin dulu, nanti kalau belum selesai, kalian bisa teruskan ya. File, dokumen properties. Oke, dah ya, landscape. Hmm. Ya, dibikin template-nya. Kayak Afta, tengah-tengahnya di atas itu judul, judul to-do list-nya. Di tengah sini, to-do list ya. Terus nanti gambar-gambarnya jiplak ya. Gambarnya itu bikin 4 kegiatan. Sini, 1, 2, 3, 4. 4 gambar itu nanti ada keterangan teksnya. Teksnya apa? Oke, paham, Afta? Hmm. Coba saya mau lihat punyanya Keisha sekarang. Saya, Ya dong, share screen dong. Sudah sampai mana? sini. Mana share screen dong? Nggak kelihatan sininya. Oh, udah share screen. Itu buku apa? Keterangan, kalau ada buku itu keterangannya apa? Belajar atau kerja kelompok? Kasih keterangannya. Keterangan teksnya. Saya bingung. Ini ini udah jadi satu kesatuan kan ya gambar yang ini ya? Atau Iya, pencar-pencar? Sudah satu, apa? udah jadi satu kesatuan kan? Bisa Belum digeser kayaknya. langsung semua kan? Coba geser. Belum. Nah, kamu blok dulu semua terus di grouping. Blok, klik kanan, grouping. Klik kanan. Klik kanan grouping. Nggak. Yang mana? Grouping ada nggak grouping? Nggak Grouping. ada. Klik kanan di sininya. Di Oh, klik-kliknya klik kanan. Nah, grup.
Tuh paling bawah grup tuh. Nah, jadi kalau geser-geser nggak kepisah-pisah. Hmm. Oke, sudah. Kita sudah di akhir pelajaran, teman-teman. Silakan di save dulu, terus di Cara save-nya gimana, Mister? save berarti pilih menu file, save as, file save as, simpan dalam format SVG dulu nggak apa-apa. Terus nanti untuk yang diupload kasih diekspor. Teman-teman semua boleh ya. Faid, Afta, Nesya, Fatima keluar. Oke, di save. Terus yang gambar ini juga di apa namanya? Diekspor, ekspor juga ya. Diekspor juga. Kalau sudah selesai diekspor. Nah, di Algonovanya diupload, oke? Bisa? Ayo coba sekarang boleh on cam teman-teman, kita mau refleksi pembelajaran dulu. Setelah itu kita closing. Baik, Afta, Nesya, yuk kita kita closing yuk. Kita refleksi dulu. Oke, teman-teman hari ini materinya sudah tersampaikan. Materi tentang membuat to-do list ya. Oke, tadi membuat to-do list itu yang kalian pahami apa teman-teman? Materi yang sudah kalian pahami. Apa yang kalian pahami tadi? Kesya, Afta, Faid, Nesya, mempelajari tools apa tadi? Tools yang tadi kita pakai untuk membuat to-do list apa? Uzier? Bezier. Bezier. Oke, Bezier Curva Tools. Itu untuk bikin apa sih tadi? Ngejiplak. Iya, jiplak. Jiplak itu berarti membuat garis ya. Membuat garis tepi. Ah, buat garis tepi. Terus apa tadi kesulitan yang kalian temui dalam membuat gambar pakai Bezier tadi? Kalau Kesha sih tadi bagus ya, hasilnya tuh keren. Nah, itu sebenarnya bisa ditiru tuh kayak punya Kesha tadi tuh. Dibikin eh, cari gambar yang banyak pakai garis lurus dulu aja, garis lurus sama belok. Itu buku lebih lebih mudah. Nanti kalau kalian sudah expert, kalian bisa jiplak tuh karakter-karakter yang ini. Tadi apa eh, toolsnya kan pakai apa aja tadi? Bezier. Untuk membuat teks pakai apa tadi? Pakai apa? Membuat tulisan pakai apa? Membuat tulisan pakai yang logo A tadi, logo A apa tuh namanya? Apa Nesya? Kesya. Nesya. Membuat teks pakai apa tadi?
Nama toolsnya. Nah, atau text tool lah kita kita pakai kasih namanya biar gampang. Terus membuat settingan dokumen tampilannya menjadi landscape. Paham tadi caranya? Paham? Masih ingat? Ada portrait, ada landscape. Merubahnya masih paham? Paham. Eh, sip. Kalau sudah paham, berarti kita sudah bisa closing ya. Nah, oke, mari kita tutup pelajaran kita dengan baca doa, baca wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusran illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, dari Mister cukup sekian. Kita foto bareng dulu. Pakai Mersive aja deh. Hmm, 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 hmm. Oke, satu dua. Sebentar ada teks. Tahan dulu, tahan, tahan, tahan. Tahan dulu. Satu dua tiga. Oke, sip. Thank you ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi